tidak? Tapi meninggalnya Namrud dengan seekor nyamuk, mancing ning kuping, kiai orang tengah jihad perang untuk bagian kiai. Ini sekarang nih lagi nih di medsos presiden dicaci, raja pun dicaci, sultan dicaci. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun yang begitu luar biasa, sampai Nabi Musa kewalahan minta bantuan adiknya supaya diutus lagi. Nabi Musa hanya dakwah, tidak mencaci. Meninggalnya Fir'aun hanya dengan segelas air masuk di jantung. Cuma segelas doang matinya. Cuma segelas cuma sakti mandraguna di Fir'aun. Nabi Musa yang begitu luar biasa gagah kewalahan menghadapi Fir'aun. Nilai dakwahnya begitu, suka dan dukanya dakwah. Tidak dakwah harus selalu instan, harus begini dan tidak, dakwah secara step by. Kemudian Nabi Muhammad mengirim surat kepada raja dengan santun. Herakal dikirim surat, Raja Parsi pun dikirim surat dengan santun, tidak penuh dengan cacian, tidak. Bahkan sampai istana kebanggaan bangsa Indonesia dicaci. Tidak boleh. Istana negara adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Sekarang ada maling di pasar. Di pasar ada maling. Apa di bom pasar ini, toko-toko ini, apa malingnya digelateni? Malingnya apa di bom pasar ya? Lalu di bom pasar Kang Haji Taufik ngamuk. Ketua Pemuda Pancasila sing menghandle. Karena ketua Batang Hari 9 itu ada apa? Iki sing akan menghandle. Nah ini sebelum Habib Umar menerangkan tentang yakin, saya akan menerangkan tentang Qanun Asasi Indonesia, landasan dasar negara Indonesia, lambang negara Indonesia, yakni Pancasila. Ya. Dari mana sih asal usulnya? Yang membuat Pancasila, undang-undang itu adalah umat Islam. Perhatikan saudara, umat Islam. Beliau ini diantaranya, Indonesia tanah airku, itu siapa yang ngarang itu? Habib Muhsin Al-Mutahhar, kakeknya Habib Fahmi yang sering kesini. Kalau pengen tahu sampai ya. Beliau ahli arud. Tanpa ahli arud, tanpa ahli balaghah, dia tidak akan bisa menyusun seperti itu. Lah kemudian dari mana sih pengambilannya? Kita kembali. Singkat aja nih. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih bal hayatak wal akhiratu in lafis suhufi yang ada di dalam kitab suhuf Nabi Ibrahim dan Musa itu apa sih? Mana ini Pak? Apa sih yang ada di dalam kitab suhuf Ibrahim? Diceritakan di dalam hadis rawa ini waruya annahu sallallahu qol. Di situ diceritakan bahwa di dalam suhuf Nabi Musa itu menceritakan tentang Amsal.
Amsal itu pelajaran-pelajaran di dalamnya, menegur kepada para raja. Apalagi pada malam hari ini kita dihadiri oleh yatim, dan rintihan yatim itu akan menggetarkan aras. Apabila yatim du'afa sudah merintih, maka arasnya Allah akan bergetar. Manakala arasnya Allah bergetar, doa-doa yatim akan dijawab oleh Allah Subhanahu. Ini yang disinggung oleh nyanyian Ebit GAD dalam berita kepada kawan, kepada karang, kepada ombak, kepada mata, tetapi semua diam. Tetapi semua bis, tinggal aku sendiri. Terusnya apa? Geleng-geleng. Akhirnya semua tidak percaya. Presiden sekarang sedang dicaci. Banyak orang menjadi presiden bingung. Pejabat juga bingung. Tentara dengan polisi diadu. Pejabat dengan pejabat saling adu otot. Sekarang kepada siapa kita? Sekarang yang percaya siapa? Mari kita coba kita bertanya pada rumput, pada rumput, pada rumput. Tapi yang diberikan oleh Habib Umar ada la ilaha illallah kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujung-ujungnya rumput yang dipercaya. Wahai rumput-rumput yang mulia, wahai rumput-rumput yang bisa menyapa, bisa memberikan solusi kepada bangsa ini. Bapak Dewan sekarang 2 orang di sini lagi bingung di belakang. Apa yang harus kita kerjakan, Bapak Dewan? Seorang legislatif yang buat undang-undang bingung, aneh dunia sekarang. Presiden bisa nuntut DPR, aneh. Seharusnya DPR yang mensidang istimewakan per legislatif dong. Makanya nggak ngerti saya sekarang di pelajaran sekarang ini, nggak ngerti mana eksekutif, mana legislatif, mana yudikatif, nggak ngerti. Jadi hari jika uang Banten nih sawah lah kegalengan Bapak. Baru ini molos maning nih. Paham nggak? Ini ada kemudian. Gimana solusinya rumput yang bergoyang? Solusinya gimana? Yuk kita sama-sama istighfar. Habis muhasabah introspeksi. Astaghfirullah. Bareng-bareng. Rabbal baroya. Asasul khamsah Indonesia, Pancasila, dasar negara Indonesia. Yang pertama at-tauhidul ilahiyah, ketuhanan yang maha. Buat undang-undang seluruh bangsa Indonesia sepakat
bahwa yang menempati Indonesia adalah manusia yang bertuhan. Yang tidak bertuhan tidak boleh menempati negara persada Indonesia ini. Ketuhanan yang maha, ketuhanan yang maha. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, Abi Dzar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, maka nanti suhuf Ibrahim alaihissalam, apa sih yang ada di dalam suhuf Ibrahim? Kita itu hanya dengar suhuf Ibrahim wa Musa. Apa isinya? Tuku obat nyamuk, begitu balik obat nyamuk laku bungkus itu doang. Sing diobong ujungnya gelem tak? Pengen ngurus sini, pengen ngurus sini. Ibu pengen tahu bu, bu pengen tahu bu. Maka Nabi Suhuf Ibrahim, kau jawab Nabi kanat amsalan kullaha. Semuanya yang ada dalam suhuf Nabi Ibrahim itu hanya pelajaran dan nasihat amsal. Ayyuhal malakul musallif al-mubtala al-magrur. Perhatikan. Inni lam ab'aska li tajma'ad dunya ba'daha ala ba'd. Wahai raja, di sini ini ngambung asal ini. Wahai presiden, wahai gubernur, wahai bupati, wahai camat, wahai lur, irtimur obligasi. Udah masuk ke sini, tekor jadi irtim. Mudah-mudahan lurah kita dilindungi oleh Allah, amin. 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 Mudah-mudahan wakil ini. Amin. Tambah rapi. Amin. Usuli dari kita udah jatah sisi. Amin. Wahai raja yang berkuasa. Ini ada dewan itu supaya menyampaikan juga. Yang diuji oleh Allah Al-Maghfur, yang tertipu. Inni lam ab'aska li tajma'ad dunya. Sesungguhnya aku mengutus engkau bukan untuk menumpuk-numpuk harta benda. Jangan memperkaya diri. Perhatikan rakyat. Walakinni ba'astuka litarda anni da'watal mazlum. Perhatikan itu. Akan tetapi aku mengutus engkau wahai raja, wahai presiden, agar engkau empati, peduli akan doanya orang yang dianiaya. Terutama rakyat dianiaya, ditindas sekarang ini melalui dewan, tangan-tangan dewan inilah. Yang membela rakyat ini dew supaya membuat undang-undang berpihak kepada rakyat. Saya ingin ngerasa orang peceklik pada peceklik pada saat pucat-pucat mungkin ada buntu alu pada pokoknya sing sugi mah kiai saya sengaja peceklik kiai ustad orang pengaruh sengaja peceklik sebab apa ngeriung ngalinya ngeket presiden banget kedurian tiap malam sampai malam iwak ayam bosen. Fa inni la arduha walau kanat min famin kafir, maka sesungguhnya aku tidak menolak akan doanya orang yang dianiaya walaupun dari mulutnya orang kafir akan didengar oleh Allah Subhanahu. Ketuhanan yang maha, ketuhanan yang maha. Nah, orang yang menjalankan sholat berarti semua agama di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang dan semua agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing.
Apa? Adan saya ki adan sing dimasalahkan. Perhatikan. Orang yang mempermasalahkan bagian daripada agama berarti tidak berketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak berketuhanan bisa berarti apa? Dewan bagian itu. Pak Dewa, apa kiai sing marahi pun undang-undang berlaku. Tapi kiai marah-marah kan ngajak perang. Kiai itu tugasnya doa kayak Habib. Cuman doa nih bisa ngegibah jaga-jaga tadi macam-macam. Doa itu cuma dulu deh. Namun gue roti balhadat dicampur karo hijab nasr al-haddad ragat sergap. Subhanallah. Paham bu? Paham bu? Nah setelah berketuhanan yang Maha Esa, ulangi. Kalau ada orang yang menyamakan suara adzan itu enggak jauh dengan suara kidung, wah ini usil sampai wongi. Anak-anak salah pemain Indonesia itu hari jadi penjahat wan kapur gibas berapa? Kan undang-undang kan Pak? Undang-undang juga yang ngegibas, bukan kita. Perhatikan. Kalau ada yang tidak percaya kepada alam gaib, perhatikan bahwa alam akhirat itu enggak pernah kita lihat, kenapa kita yakini? Semua agama meyakini alam keabadian, terutama kalau ada orang yang tidak percaya kepada, perhatikan, alam gaib, ini orang kalau dia mau kembali harus baca 2 kalimat syahadat, tidak berhak MUI memaafkan, karena agama ini bukan pendekar MUI. Udah pendekar MUI. Enak temen dia nggak pendeta, maafkan dosa-dosamu, diloya, selesai orang. Orang Islam ada aturan, ada aturan. Nggak mau dengan Pancasila pun. Kemudian kembali lagi dari Malik bin Dinar. Qala qara'tu fil hikmah yaqulullah azza wa jalla sing ngomong Allah. Allah Malikul Muluk. Saya adalah raja di raja, king of the king. Apa? King of the king. Bukan salah lagi ke king pada saya. Qulubul muluk biadi. Hatinya raja-raja ada di kekuasaan. Faman aqo'ani ja'altuhum alaihi rahmatan. Barang siapa bangsa ini taat kepadaku, maka akan aku jadikan raja ini menjadi kasih kepada rakyatnya. Presiden akan kasih kepada rakyatnya selama masyarakat Indonesia ini bangsanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Nah, jika gelar presiden sing bagus, lamun bangsa Indonesia nikin orang gelem sholawatan, orang gelem taat kepada Allah Subhanahu. Pemimpin dulu kisuk, musafir. Saya nggak kemana-mana. Wa man asani ja'altuhum alaihi nikmatan. Apabila bangsa ini, anak bangsa ini, rakyat Indonesia ini durhaka kepada Allah, maka akan aku jadikan raja itu kepada bangsa itu yang menjadikan bencana, yang menjadikan malapetaka kepada bangsa itu. Harga beras dicekek, sembako sus, ibu-ibu dapat sembako enggak? Dapat sembako enggak? Dapat sembako enggak? Wah, lah mumpung anak lurai dapat enggak? Namun ibu orang-orang tak jeler saya di lurai. Iya sengaja kan murid kita gimana? Artinya kita ini ya bareng-bareng, ayo introspeksi, ayo bareng-bareng, sama-sama ngayomi, sama-sama mensejahterakan, mudah-mudahan wis beres jadi lurah.
kepala pekon kita naik jadi dewan, amin. Wes jadi dewan, mudah-mudahan tuh mengkuku anak bangsa Sinar Banten menjadi bupati. Cuman namun lurus jadi bupati setor nih gitu nggak bulan. Oleh karenanya baik dan jahatnya seorang eksekutif, seorang raja, seorang presiden ini tergantung rakyat Indonesia. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk, katanya. Jangan kalian disibukkan diri kamu itu hanya mencaci para raja, mencaci para presiden. Bahkan di YouTube Raja Pontianak dicap PKI, ini maling teriak. Lawang yang buat gambar benda itu kakek beliau. Beliau adalah Pancasilais, beliau adalah agamis, beliau adalah seorang leadership, sehingga Pontianak menjadi negara daerah kabupaten yang Islami ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Pontianak sangat luar biasa, Pak. Islami dan toleransi dengan agama lain. Di sini masjid, di sana kelenteng. Enggak pernah, kisruh enggak. Karena apa? Karena pemahaman kepada agama masing-masing ini berada di hati. Orang kaya wong sinar, sing siji bunut, sing siji urut, ujungnya pelembung. Makanya kan wong sing bunut tetakonin kita, kalau Ustaz beri lamun kita, gimana kalau saya sholat di Muhajirin? Berapa? Kata saya nggak apa-apa kamu, walaupun nunggu. Sirma apa sih ngajen dukung kebodoh, jangan kau nunggu bebas. Ada kau gawa sirma. Sebab apa Islamnya abu-abu sirma. Intinya kan, yang tidak kunut silakan enjoy. Yang kunut silakan Ada lagi yang lucu, gara-gara dipecat jadi pengurus masjid, purik mana gini. Jadi halal juga. Iki murid kelas RT doang ngomong begitu. Lah negara kita lagi semrawut, di setiap RT semrawut, maka yang dikhawatirkan ada pihak ketiga menyulut, terjadi tsunami perang saudara. Naudzubillah. Mudah-mudahan tentara kita tetap eksis menjaga Pancasila, amin. Mudah-mudahan polisi juga termasuk eksis menjaga Pancasila, mencari kutu-kutu yang menghinggapi Pancasila. Khawatir sekarang Pancasila itu senang asap urat. Bidanya tunggal ikannya hampir aja. Usah komplek tadi dulu. Sebab kenang asam urat. Maksudnya apa? Sekarang banyak maling teriak, dia berbicara Pancasila, padahal dia pembunuh Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, pertama ketuhanan yang maha, dua kemanusiaan yang adil, diatur di sini. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tinggikan langit dan Allah ciptakan hukum gravitasi keseimbangan, namanya adil. Bukan berarti rakyat harus punya mobil semua, Pak Dewan. Silakan Pak Dewan punya mobil mewah. Sebab apa? Supaya rapatnya cepat. Tapi Pak Dewan jangan sampai punya sepeda, bawa sepeda ke Tenggamus. Iki Dewan pengalitan. Silahkan mobilnya Alphard, jika mau ke Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina. Tapi jangan sampai punya fajar. Ulaika humul kafaratul
Fajarok. Jadi sing duwe Fajarok murah ke kafe. Rupanya hasil korupsi luar biasa. Bapak Dewa. Gue ketemu kayak dulu. Ini momen yakin ini Pak Dewan tanggung jawab negara. Orang miskin ini tanggung jawab negara. Amanat Pancasila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia rakyatnya merana. Wong Indonesia kalau datang ke luar negeri jadi wong luar negeri lamun ketemu Indonesia jadi artis. Cocok. Sekarang dari dulu zaman penjajahan Belanda, Indonesia menangis. Ibu Pertiwi menangis. Coba nyanyi. Ku lihat Ibu Pertiwi. Terus. Sedang bersusah. Dengarkan wahai penguasa-penguasa di negeri ini lagu ini. Renungkan. Irmatanya. Coba nyanyi semua. Sir mengawak. Regon ini ngot balap wis sih. Suara kayak kalian rombeng. Coba sama-sama. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah air matanya beriak cinta yang tak kenal. Terus. Nah, lamun uang kualat ning ibune tujuh turunan susah uripe. Paham ora? Lamun ning rumah tangga oleh tidak mendapat doa dari ibu, maka tidak akan ketemu rezeki yang hakiki selama-lamanya. Lah ahli-ahli balago, ahli kofia menggambarkan Indonesia ini laksana Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Apa sih Pertiwi? Silakan baca kamus bahasa Indonesia. Pertiwi adalah Dewi penjaga bumi. Asalnya. Silakan di dalam buku bahasa Indonesia. Kamus. Pertiwi itu Dewi penjaga bumi. Maka setelah Muslim ada di Indonesia, dikiaskan bahasa itu tumpah darah. Tumpah darah kita ini laksana ibu kita. Dari sejak Belanda, Indonesia ini sudah digadaikan kepada Belanda. Sampai sekarang Ibu Pertiwi Mas ke Amerika, benar? Batu Tegi ning panas bumi ning luar mana dilewati dong Indonesia mah. Emas di Tenggamus ke orang lu. Bangsa Indonesia, masyarakat Tenggamus hanya mendapatkan imbas virus daripada racun-racun untuk memancing emas itu. Sing mengekong Tenggamus, walaupun dikasih kartu sehat orang sesuai. Ini Pak. Nah, oleh karenanya bahwa Pancasila adalah yang merancangnya adalah Muslim. Sekarang aneh bin ajaib kalau orang Muslim
dikatakan anti Pancasila. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Persatuan Indonesia, Islam lebih luas mengajarkannya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Persaudaraan Islam, ukhuwah basyariyah. Setiap keturunan Adam, agama apapun dia, maka kita bersaudara. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah asabiyah. Lah sekarang bangsa Indonesia ini di kotak-kotak. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jumlah mereka banyak tapi bercerai. Hati mereka bercerai. Ormas satu dengan yang lain mencaci bahkan mengkafirkan. Wahai orang salaf, jangan mengkafirkan orang khalaf kalian. Kalian punya ADART sendiri. Kalian punya mujtahid sendiri. Begitu juga orang khalaf, kalian punya mujtahid sendiri. Jangan mencaci salaf, salaf jangan mencaci khalaf, khalaf jangan mencaci salaf. Ini karena kita mempunyai seperti masing-masing. Lamun kita duwe motor Yamaha, lamun rusak, maka dandannya harus dealer ya, nggak bisa ke Suzuki. Kalau kita punya Suzuki, rusak motor kita, maka ke dealer Suzuki. Lah sekarang orang salaf ikut mengutik-ngutik orang khalaf ikut mengutik-ngutik orang salaf, enggak ketemu ila yaumil qiyamah, enggak ketemu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kabeh dengan aku bener kabeh, ternyata semuanya emosi, semuanya hanya melalui suara yakin ini. Wahai para pejabat, wahai pagar-pagar negara, wahai pagar-pagar dalam negeri, yuk kita bersatu, pertahankan NKRI kita dan pertahankan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia harus kita wujudkan demi kejayaan bangsa Indonesia. Jangan sampai Anda menjual negeri ini kepada bangsa lain, menghantam bangsa sendiri, manakala bangsa sendiri sudah hancur. Wahai penjual negara, kalian pun akan dibantai oleh mereka. Karena apa? Kata mereka, bangsa sendiri pun kalian bunuh, apalagi saya yang bukan bangsa sendiri. Yakin saya pun akan dibunuh oleh kamu. Nanti lebih baik saya bunuh sekalian kamu. Ujungnya tinggal sejarah Indonesia. Raja di Indonesia ini dengan ikhlas Raja Banten ikhlas menyerahkan ke NKRI. Raja Banten tinggal puing-puing. Karena apa? Divide et impera. Ini pelajaran. Namun jarangin Banten apik jarai doang, tapi siru fil ardi, keliling sejagat itu. Banten runtuh. Raja Pontianak ikhlas menyerahkan kerajaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau adalah orang yang ikhlas, orang yang berjasa. Minimal kalian menghormati jasa-jasa kakek beliau. Jangan sampai mereka fitnah, jangan sampai mereka caci. Saya empati kepada Raja Pontianak. Di YouTube itu bahwa Raja Pontianak PKI. Ini balik domir di Gong Banten. Yang berpokok itu yang berkembang. Yang mengatakan PKI berarti PKI. Semoga Raja Pontianak diberkati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita istighfar sama-sama. Istighfar di penghujung akhirnya nanti Habib Umar yang mendengarkan yatir. Astaghfirullah. Sama-sama. Rabbana. Pada
Bila nyawa
saya akan membawakan sebuah syair indah dari Imam Al-Busairi. Selama kita berpegang teguh pada ajaran Rasulullah, maka kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ormas-ormas yang menghalangi pendai-pendai, kalian tidak akan sukses 7 turunan 8 tanjakan 9 bengkok. Kalian akan susah selama-lamanya. Perhatikan, kalian jangan jadi pecundang orang-orang yang tidak suka Islam. Mau ya salli wa sallim memohon kepada Allah dengan bersolawat kepada Rasulullah. Intal kahul usdu fi ajamiha tajumi. Walaupun kita berasa disarang singa yang sedang menyusui, maka dia akan tunduk kepada kita dengan wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tak akan pernah melihat seseorang yang tidak akan tertolong bila dia bertemankan Nabi. Artinya komitmen kepada ajaran Rasulullah.
dan juga tak akan ada lawan yang tak terkalahkan oleh karenanya selama kita berkomitmen kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad telah menjaga atau menempatkan umatnya dalam benteng yang kukuh agama yang kuat, seperti harimau menempatkan anak-anaknya di limbaran. Wahai orang-orang yang memfitnah Islam, sadarlah, sadarlah, Islam tidak pernah mengganggu satu sama lain. Islam selalu berdampingan dengan siapapun. Silakan Anda lari ke Kudus. Di Kudus ada kelenteng. Dan di Kudus sampai sekarang tidak ada daging sapi. Karena apa? Sunan Kudus menghormati binatang yang disucikan oleh orang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Pontianak begitu juga berdampingan dengan kelenteng. Tidak pernah ada chaos. Selama ini ada chaos karena ada pihak ketiga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. NKRI tetap harga mati dengan catatan Islamnya, umat Islam dengan agama lain ini dilindungi oleh undang-undang di negeri ini. Selama Pancasila diabaikan, jangan mimpi Indonesia NKRI harga mati bisa ditawar oleh siapapun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Dewan. Udah marah sih itu. Mau'izatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Umar Al-Haddad. Sebelumnya